Ya. Tanpa sebuah kekuatan pertahanan atau militer yang kuat, negara ini pasti ambruk. Apakah ada diskriminasi gitu Bu di apa namanya di bidang ini Kak? Jangan fokus pada diskriminasinya, tapi bagaimana you try your best sehingga kita muncul dengan sendirinya gitu. Nggak usah mikirin ini apakah diskriminasi atau apa gitu. Karena alam itu punya cara untuk seleksi dengan cara yang sangat fair menurut aku. Nggak tahu ya, saya mungkin orang karena terlalu sibuk dengan saya tuh mungkin orang agak nerd juga agak-agak sebenarnya gitu. Jadi kalau yang penting kan saya terus selalu sibuk untuk belajar, saya selalu sibuk untuk cari tahu tentang sesuatu hal. Kalaupun mungkin ada, saya nggak ada waktu untuk mikirin itu gitu. Selama perjalanan Ibu sebagai seorang analis pertahanan, hal tersulit atau terberat apa nih yang pernah Ibu rasakan untuk bisa sampai di titik ini? Apa mungkin karena aku tuh alpha female ya, jadi aku ngerasa nggak ada yang berat kok kalau kita percaya diri, kita tahu apa yang kita mau, kita punya dasar ya, bukan juga pede-pede kayak orang gila asal gitu, bukan begitu ya maksud saya, tapi kita punya referensi yang baik, kita kemudian sekolah, kita belajar gitu. Dan sekolah di sini saya jangan diartikan harus kampus ya. Kadang-kadang orang yang rajin belajar sendiri pun bisa jauh lebih pintar daripada orang yang di kampus. Betul. Dengan gelar-gelar yang hebat-hebat itu gitu. Berarti kalau dari Ibu sendiri tidak terlalu banyak hal yang mempersulit atau bikin Ibu kayak gimana-gimana gitu ya? No, karena aku tuh percaya apapun yang membatasi kita tuh diri kita sendiri kok, bukan orang lain. Sobat Forum, selamat datang di program terbaru Forum Keadilan TV, Forum Poluan, Pola Pikir Wanita. Di program ini, saya akan berbincang-bincang bersama dengan para wanita inspiratif yang hebat dan juga menginspirasi wanita-wanita Indonesia lainnya. Dan tamu pertama saya hari ini adalah seorang analis pertahanan wanita di Indonesia yang namanya sudah sangat besar. Wah, ini dia Ibu Kony Rahakundini Bakri. Selamat datang Ibu. Terima kasih atas waktunya sudah mau datang dan berbincang-bincang bersama saya di Forum Poluan. Ya, seperti yang kita tahu Bu Kony ini jadwalnya pasti padat juga ya Bu ya. Terima kasih sekali, suatu kehormatan untuk saya bisa berbincang bersama Ibu nih. Nah Ibu apa kabar Bu? Baik, terima kasih. Baik ya, alhamdulillah ya Bu. Lalu Ibu apa kesibukannya Bu saat ini? Pertanyaan kesibukan banyak lah, tetap ngajar, tetap yang utama kan paling penting itu mungkin karena saya ngajar di Sesko TNI, baik darat, laut, udara dan juga Sesko TNI-nya. Itu kan nggak mudah ya karena bahan untuk membekali para pasis itu juga bukan sesuatu yang sederhana, kemudian kajiannya. Saya juga di Sesparlu Kementerian Luar Negeri. Selain itu juga ya banyak mengisi FGD ataupun kajian-kajian strategis di Lemhanas, Wantanas dan kementerian lembaga lain. Hanya itu sih sebenarnya. Ya sama ngisi ini mencoba berbagi ilmu secara kekinian gitu dengan ngisi YouTube ataupun acara-acara lain. Iya, makanya Bu Kony mau sharing-sharing nih sama Sobat Forum semua hari ini. Nah, Bu Kony ini kan analis pertahanan, perempuan, wanita. Nah, kenapa nih Bu memilih untuk menjadi seorang analis pertahanan? Padahal kan ya stigmanya namanya pertahanan gitu kan, di pikiran orang-orang itu adalah suatu bidang yang digeluti oleh laki-laki. Nah Ibu kenapa memilih? Milihnya kenapa ya? Gak saja kayaknya deh. backgroundnya sih aku tuh kan lebih ke art ya, lebih ke desain. Oh gitu, iya. Cuman kadang-kadang kita suka dalam hidup tuh pasti ada momentum ketika kita di-guide lah oleh The Almighty kali kemana gitu. Dan momentum saya itu waktu 1998. Iya, dalam ya. Jadi saya mengalami bagaimana misalnya waktu itu sedang kerusuhan di mana-mana, dan dalam satu momen saya melihat seorang tentara tentara sudah banyak pasti di mana-mana waktu itu ya, tapi detik yang merubah saya itu ketika tengah malam saya harus bergeser karena orang tua saya panggil kita harus kumpul di rumah.
Saya melewati tentara yang udah lusuh jam 2 pagi gitu kan. Dia digigitin nyamuk, mau beli obat nyamuk pun ternyata dia nggak punya uang. Iya. Sementara di satu sisi masyarakat tuh seolah-olah menyalahkan kesalahan Pak Harto adalah kesalahan tentara gitu. Kira-kira demikian lah. Jadi kemudian ada gelombang namanya reformasi 1998. Di mana waktu itu akhirnya terjadi dikotomi sipil militer yang demikian ketat gitu, demikian tajam. Nah, akhirnya seolah-olah tentara itu disalahkan lah untuk kesalahan yang dianggap diciptakan oleh Presiden Soeharto. Jadi saya merasa terpanggil dan tiba-tiba saya menghadap waktu itu pimpinan saya di kantor tuh Pak Jenderal Wismoyo Asmunandar. Sebenarnya Pak Wis, saya mau resign ya, saya bilang, karena saya mau sekolah. Gitu. Saya ingin tahu ini kok begini ceritanya. Itu hanya momentum itu aja, karena saya merasa ini bahaya kalau dibiarkan, karena tonggak negara itu adalah, walaupun waktu saya sangat sipil ya, maksudnya saya sangat nggak ngerti dunia ini, tapi saya paham lah, tanpa sebuah kekuatan pertahanan atau militer yang kuat, negara ini pasti ambruk. Nah itulah kenapa terus saya mendalami dan kuliah dari S1, S2, S3 sampai akhirnya kemudian melakukan comparative studies ke Israel, karena menurut saya itu Israel itu negara very tiny gitu, nggak punya resource, nggak punya apa, tapi kenapa demikian powerful militarily gitu. Jadi kira-kira itulah, itu yang saya bilang detik-detik pemanggilan. Jadi Ibu lanjut kuliah ke Israel juga untuk tahu tentang kayak pertahanan di sana juga gitu Bu, atau nggak, kuliah saya nggak di Israel, kuliah saya di sini di UI, tapi karena kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, saya harus ke Birmingham University, jadi kayak sandwich studies gitu, untuk membuka akses ke Israel, karena kita kan nggak punya hubungan diplomatik. Kemudian yang saya teliti itu tentara, itu kan nggak mudah. Jadi kalau saya nggak disponsori waktu itu oleh House of Lords. Kemudian kebetulan dekan saya tuh Sir Francis Richard adalah mantan semacam kepala staf lah Inggris, dan dia kesayangan Ratu Elizabeth, dan beliau lah Sir Francis Richard yang kemudian membuka akses saya di Israel, sehingga kemudian saya ada di INSS. INSS itu adalah think tank untuk Perdana Menteri Israel sampai hari ini, is very prominent think tank di Timur Tengah, advisor to the Prime Minister. Nah, saya bisa di sana gitu. Jadi penelitian saya tuh bisa akses ke semua yang saya mau, industri pertahanannya, ke IDF-nya, even ke Knesset, ke DPR-nya lah gitu, parlemen. Oh gitu, iya, wah menarik sekali nih Bu, background-nya Bu Kony ini ya. Tapi setelah Ibu terjun ke bidang ini, apakah ada diskriminasi gitu Bu di bidang ini, kayak omongan-omongannya ngapain sih wanita kok ada di sini gitu, atau posisinya malah ditempatkan di posisi yang ya khusus wanita aja gitu. Nah Bu, nggak tahu ya, saya mungkin orangnya karena terlalu sibuk dengan saya tuh mungkin orang agak nerd juga, agak sebenarnya gitu. Jadi kalau yang penting kan saya terus selalu sibuk untuk belajar, saya selalu sibuk untuk cari tahu tentang sesuatu hal. Kalaupun mungkin ada, saya nggak ada waktu untuk mikirin itu gitu. Dan gak ada waktu untuk even care sebenarnya, karena menurut saya gini loh, perempuan ya, saya sih gak terlalu percaya sama angka ya. Ada menurut saya, tapi terserah kalau orang mau lakukan. Cuman kayak gini loh, kayak perempuan tuh harus ditempatkan sekian persen misalnya, sekian persen gitu. Nah, kalau buat saya nggak usah begitu, karena kalau dia perempuan dan menonjol dalam bidangnya, pasti dia bisa gitu. Kalau dia menonjol bidang politik, dia pasti akan muncul dengan sendirinya. Kalau dia di bidang misalnya bidang industri, dia akan muncul. Di bidang teknologi akan muncul. Kita lihatlah hari ini berapa banyak perempuan Indonesia yang involved di dalam penelitian COVID dunia, kemudian urusan-urusan scientific gitu. Nah, termasuk pertahanan. Jadi menurut saya itu is nature aja. Once kita tahu apa yang kita mau, kemudian kita konsisten, kita tekuni gitu. You don't have to care untuk hal-hal yang orang bilang begini dan begitu. Lebih ke fokus sama apa yang Ibu lakukan di... Ya, fokus pada penelitian, fokus pada perhatian kita. Contoh misalnya sekarang, saya merasa kenapa tiba-tiba Cina bisa Cina ini kan keajaiban dunia loh. Kita mesti sadar, Cina itu merubah dirinya negaranya dari negara yang tertinggal. Itu menurut saya, kalau kita belajar sejarah itu dia kayak overnight gitu, cepat sekali. Nah, kalau saya lihat kenapa dia bisa demikian hebat, demikian juga India. Ternyata mereka tuh melihat sejarah gitu. Mereka melihat sejarah. Di kita, ketika saya bicara sejarah, orang bilang gini, Bu Kony ngapain sih ngomongin sejarah? Itu kan udah lewat.
gitu. Itu yang menurut saya harus kita betulkan. Karena justru buat saya itu ada yang menarik. Kenapa nenek moyang kita misalnya sangat waktu itu hampir menguasai dan disegani dunia, atau nggak usah nenek moyang lah, even Presiden Soekarno. Ya. Presiden Soekarno itu bayangkan ya, saya boleh cerita sedikit nih bagaimana beliau itu kita sebut namanya dunia tergetar. Saya sudah ketemu 2 orang, satu dia orang minyak, yang waktu itu kita Kongo masih sangat susah, sangat terbelakang. Jadi begitu dia pakai paspor Indonesia tuh dia didatangin oleh tentara dan dikurung, nggak boleh keluar karena nggak ada negara namanya Indonesia di Kongo, orang nggak kenal. Kongo ini parle France ya, bicara bahasa Perancis. Jadi saking bodohnya mereka itu, waktu itu ya terbelakangnya Indonesia itu bukan Indonesia. Jadi kalau di paspor kita terus Indonesia, dia ngerti itu Indonesia. Jadi orang yang diwawancara segala macam dengan bahasa yang terbatas, intinya ada yang nanya begini, siapa presiden kamu? Nah, waktu itu daerah 80-an, dia bilang Presiden Soeharto. Wah, nggak ngerti. Negara itu di mana? Nggak ngerti dia ditanya. Akhirnya tiba-tiba ada satu tentara yang lebih pinter gitu, nanya, oke deh, previous presidennya siapa? Dia bilang Soekarno. Begitu dia bilang Soekarno, itu 8 tentara itu drop the gun, langsung memberi hormat. Coba, Anda bisa bayangkan nggak? Jadi menurut aku kita tuh punya sejarah, punya pengetahuan yang harusnya kita bisa revisit itu, melahirkan pemimpin sehebat itu gitu. Ya, dan itulah kenapa we have to look back kepada sejarah. Atau kayak gini lah sekarang misalnya kita kaitkan kepada pembangunan sebuah poros maritim dunia. Sudah tepatkah gitu? Karena kerajaan Goa pernah melakukan itu. Dari istana pedalaman, dari kerajaan pedalaman, begitu melihat VOC, Portugis, Spanyol, dan kemudian VOC menjadi kaya karena berdagang dan berlayar, dia memutuskan untuk pindah menjadi negara maritim atau kesultanan maritim lah. Itu merubah semua visinya. Jadi waktu itu raja-raja Goa itu melihatnya begini, apa yang dimiliki lawan itu saya harus miliki. Kalau perempuannya Ratu Kalinyamat nih, tapi kan saya udah banyak cerita soal Ratu Kalinyamat ya. So saya mau cerita soal tentang visi itu harus berubah. Jadi visi berubah, kebijakannya berubah gitu. Nah, Indonesia ini sekarang misalnya ber-IKN gitu. Apakah kita kemudian lambang negara, kotaknya atau lambangnya pun berubah? Berubah, tapi jadi lebih ke sungai, ke pohon, ke bunga gitu. Jadi menurut aku kita tuh jadi nggak belajar dari konsistensi dan komitmen gitu kepada nenek moyang kita. Ketika dia bilang maritim, ya dia wujudkan kapal gitu. Dia pikir tentang bagaimana apa yang musuh miliki ketika dia menjadi negara maritim, itu yang harus dimiliki. Wah, jawabannya luar biasa sekali ya Ibu ya. Berarti kalau bertanya soal diskriminasi itu ya tidak terlalu dipikirkan karena ya fokus dengan apa yang jangan fokus pada diskriminasinya, tapi bagaimana you try your best sehingga kita muncul dengan sendirinya gitu. Nggak usah mikirin ini apakah diskriminasi atau apa gitu, karena alam itu punya cara untuk seleksi dengan cara yang sangat fair menurut aku. Oh ya, wah, ya betul sekali Bu, saya setuju banget. Nah, terus dari selama perjalanan Ibu sebagai seorang analis pertahanan, hal tersulit atau terberat apa nih yang pernah Ibu rasakan untuk bisa sampai di titik ini sekarang? Apa ya? Hal tersulit terberat nggak ada ya. Apa yang tersulit terberat? Kayaknya nggak ada. Apa mungkin karena aku tuh alpha female ya, jadi aku ngerasa nggak ada yang berat kok kalau kita percaya diri, kita tahu apa yang kita mau, kita punya dasar ya, bukan juga pede-pede kayak orang gila asal gitu, bukan begitu ya maksud saya, tapi kita punya referensi yang baik, kita kemudian sekolah, kita belajar gitu. Dan sekolah di sini saya jangan diartikan harus kampus ya. Kadang-kadang orang yang rajin belajar sendiri pun bisa jauh lebih pintar daripada orang yang di kampus. Betul. Dengan gelar-gelar yang hebat-hebat itu gitu. Betul. Jadi ketika saya bilang sekolah itu adalah bagaimana dia otodidak misalnya. Yang penting gini, terus memperkaya dirinya dan pengetahuannya sehingga dia tuh ketika bergerak dia punya dasar dan reason gitu. Ya. Gitu. Oke. Berarti kalau dari Ibu sendiri tidak terlalu banyak hal yang mempersulit atau bikin Ibu kayak gimana gitu ya? No, karena aku tuh percaya apapun yang membatasi kita tuh diri kita sendiri kok, bukan orang lain. Oh gitu. Oh iya dong, orang boleh bikin batasan apa aja terhadap kita. Kalau kita tidak mau atau kita coba beri pengetahuan dan sikap bahwa dia tidak bisa memberi border itu ke kita, kan mundur. Contohnya sekarang begini aja lah, kita analogikan ke negara. Iya kan? Ketika negara itu mengalah, pasrah, terus kayaknya posisi kita gini aja lah, ikut aja. Beda sama negara yang kayak confident kayak China gitu. Contoh nih misalnya, kemarin di Lemhanas kita bahas, kapan sih perang ini akan terjadi setelah perang Rusia-Ukraina.
diperkirakan Indonesia itu kapan akan kena dampaknya gitu. Dan kalau dilihat memang katanya Indonesia nggak mungkin diserang Amerika, nggak mungkin diserang Cina, tapi dampak dari mereka berperan di 2037, which is 14 tahun dari sekarang. Nah, kalau kita berpikir sebagai negara pemenang, ya kan, bukan yang pasrah, kan kita bukan jadi, aduh, nanti Indonesia akan jadi kayak dulu dong, diduduki Jepang dari mulai Balikpapan, terus Sulawesi, semua itu, Minahasa gitu kan. Kan kita akan kena spillover itu. Tapi kalau kita lihat berperang dalam konteks Indonesia itu harus bangkit sebagai kerajaan besar dan mampu leading the world sama seperti dulu era para pemimpin dan leluhur kita, maka menurut aku gampang banget ya. Pernah tahu nggak bahwa dunia itu pernah dibagi, menurut aku ya, kita bikin rentang waktu cepat aja. Abad 14-an itu kita di dunia itu dibagi oleh Portugis dan Spanyol. Enak-enaknya aja. Dalam perjanjian namanya Tratado de las Agreement. Itu pokoknya yang sebelah kanan punya Spanyol, sebelah kiri punya Portugis. Kira-kira begitulah. Yang memutuskan Vatikan, Paus. That powerful. Makanya kemudian terjadilah Portugis dan Spanyol kemana-mana. Sekarang itu sudah nggak ada, muncul yang menurut aku ada the global south, ada in the global north. Betul? Ada yang bagaimana West control the East, kayak gitu-gitu kan. Kalau aku lihat, kalau memang 2037 itu perang akan terjadi, kalau kita punya PD dan tadi we are the one who have to shape apa yang kita mau, Indonesia mesti bikin perjanjian Nusantara dong. Jadi dunia ini kan pernah dibagi horizontal, sekarang dibagi vertikal. Nah, kita bagi miring aja, karena kita kan poros maritim dunia, kita ada di poros segala-galanya pusat peradaban saat ini. Take that momentum, bikin misalnya semacam agreement Nusantara gitu, di mana orang nggak boleh apa dan boleh apa di kita, gitu. Iya betul sekali Bu. Jawabannya dari tadi sangat ini banget ya Bu ya, sangat menggugah sekali nih Bu. Terus selain itu ada peristiwa atau hal yang paling berkesan nggak Bu saat Ibu ada di bidang ini? Yang paling berkesan nih Bu ketika ada berada di bidang ini? Paling berkesan apa ya? Paling berkesan itu saya kan selalu, bukan saja saya berkesempatan untuk kenal semua pimpinan tertinggi angkatan bersenjata, bukan saja kenal sampai ke level Menteri Pertahanan misalnya, atau level Komisi 1 yang itu, atau even presiden ya, karena waktu visi presiden poros maritim dunia tuh awal-awal saya sempat bertemu Presiden Jokowi untuk gimana sih shapingnya itu kan. Nah, intinya enggak ada tantangan itu, tapi kalau dibilang momen paling mengesankan mungkin ketika justru saya melihat langsung di lapangan bagaimana tanah air udara kita itu dipertahankan oleh garda-garda terdepan bangsa kita ini dengan komitmen hidup mati untuk tanah air, gitu kan, dengan segala rintangan dan kekurangan. Itu buat saya penting. Misalnya makanya untuk saya tuh ketika saya boleh misalnya mencoba terbang dengan pesawat tempur atau bisa melihat latihan marinir ke tempatnya gitu dan tinggal di tent bersama mereka gitu kan. Oh Ibu pernah juga ya, maksudnya kayak. Iya, jadi saya akhirnya akan lebih apa ya, lebih dapat bahwa makanya saya marah kalau misalnya orang tuh mengecilkan atau menganggap enteng urusan pertahanan, karena menurut saya itu tuh sesuatu yang sangat penting dan care kita kepada mereka. Bukan saya kalau saya nggak bicara soal kesejahteraan ya, menurut saya kesejahteraan sih mereka udah mulai baik. Tapi bagaimana kesiapan negara ini melengkapi mereka untuk siap bertempur berperang demi tanah air, apalagi tantangannya sekarang tadi saya sudah cerita 2037 itu kan 14 tahun dari sekarang. Betul. Itu menjadi penting untuk kita tahu. Jadi nggak ada lah, paling berkesannya itu aja, paling apa sih bisa langsung interaksi dengan mereka. Iya betul sekali, menarik sekali sih Bu kalau misalnya kita bisa ikut terjun bersama teman-teman di lapangan, kayak ikut merasakan apa yang mereka rasakan juga, apa yang mereka lihat juga gitu ya Bu ya. Iya, dan dia di tingkat tingginya bisa terlibat dalam policy. Misalnya kita kan bisa diskusi langsung dengan panglimanya, dengan kepala stafnya, atau seperti hari ini saya harus ngajar di Seso TNI, jadi pemimpin masa depan dari tentara kita bisa saya istilahnya apa ya, cekoki gitu loh. Apa sih spirit atau ilmu atau pengetahuan dan vision gitu. Itu yang paling menarik. Oke. Lalu seberapa besar potensi seorang wanita untuk mampu menggeluti bidang seperti Ibu geluti sekarang? Nggak ada batasan. Kalau potensi kan tadi saya jadi minta maaf ya. Tapi kalau saya sekali lagi potensi itu adalah gimana kita create sih. Jadi kalau berapa besar ya is depend on you. Kalau memang mau ciptakan potensi apapun pasti tercipta. Nggak mungkin nggak. Jadi gini loh, saya tuh selalu bahasanya saya sederhana.
semua orang punya masalah pasti. Semua orang punya tantangan pasti. Semua orang punya kesulitan gitu. Tapi jangan pernah melihat gelas ini setengah kosong, tapi setengah penuh. Jadi frame of mind kita yang berbeda. Kalau setengah kosong kan kita jadinya kayak apatis gitu kesannya kan. Tapi kalau setengah penuh ada optimisme di situ. Nah, maksud saya itu aja. Jadi kalau ditanya pertanyaan seperti itu saya agak bingung jawabnya karena sekali lagi kekuatan pikiran sama kekuatan apa ya, kehendak, will. Kalau bahasa lebih presisnya itu will ya. Karena gini loh, kalau kita lihat kekuatan negara itu kan unsurnya kan bagaimana manusianya, bagaimana tentaranya, bagaimana SDM-nya, bagaimana strategi. Tapi yang paling penting juga adalah bagaimana will atau kehendak negara ini mau kemana. Nah menurut saya kalau itu dalam bentuk besar ya, dalam bentuk kecilnya ya kita juga demikian. Iya. Power kita itu ya depend dari will kita juga kan. Oke. Berarti kembali lagi ke diri kita sendiri untuk bisa mau nggak gitu ya berkiprah di dunia seperti ini atau bahkan di yang lain. Dan sejauh mana kita mau berkorban ya. Karena kan semua itu nggak ada yang mudah. Betul. Ya pasti ada sacrifice yang mesti diberikan. Waktu misalnya kan, yang tadinya misalnya saya bisa ngomong terus terang, dulu saya masih punya jadwal nih awal-awal sebelum begitu komit kepada dunia akademik. Saya tuh masih bisa punya target keluar negeri setiap apa, season apa, shopping gitu kan. Ya. Tapi begitu berjalannya waktu kan hobi kita jadi berubah. Komitmen kita jadi berubah gitu. Jadi misalnya lebih banyak waktu ke buku gitu. Ya. Even though sekarang misalnya berlibur, dulu senang untuk apa istilahnya healingnya orang kan santai. Kalau healing saya itu baca buku misalnya. Jadi ada yang banyak tinggal di switch aja gitu. Oh, iya. Lalu nah, sekarang kita masuk ke ibu berkarir sebagai wanita, sebagai seorang ibu, nah sebagai seorang wanita yang aktif berkarir seperti Bu Kony ini dan seorang istri serta ibu dari 3 orang anak kan Ibu ya. Bagaimana Ibu bisa membagi peran-peran tersebut Ibu? Saya nggak terlalu percaya sama superwoman stories. Ya. Jadi kalau saya tuh bisa hari ini ada di sini. Karena menurut saya tuh anak-anak saya yang tahu diri, bukan ibunya yang tahu diri. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, anak-anak saya tuh nggak ngerepotin saya. Mereka tuh komit. Jadi gini, saya tuh dididik dari kecil untuk selalu komunikasi dengan orang tua saya sangat terbuka lah. Jadi itu saya lakukan kepada anak-anak. Jadi waktu mereka kira-kira sudah menginjak remaja, saya cuma dudukan gitu. Saya cuma bilang, tugas bunda itu membesarkan kamu sebaik-baiknya, menyekolahkan kamu sebaik-baiknya, memberi kamu ruang untuk bergerak, untuk hidup sebaik-baiknya. Oke. Nah, tugas kamu itu membuat yang terbaik dari yang sebaik-baiknya. Kedua, dari ancaman tentang drugs, ancaman tentang seks bebas misalnya, ancaman tentang apa gitu. Saya cuma simpel aja ngomong lah. Aku nggak akan contohkan akan apa yang aku lakukan kalau kamu tidak menjaga kepercayaan saya. Tapi kalau misalnya satu hari I find out that you are under drugs atau using drugs gitu. Minute itu juga akan saya cari polisi, saya bilang, saya minta kamu suntik mati, dibikin OD gitu. Jadi saya nggak pakai bilang nggak bunda akan begini, karena saya bukan itu tadi mungkin karena saya alpha female tadi ya. Jadi saya bukan tipe ibu yang apa sih merangkul dengan apa kata-kata indah gitu, enggak. Saya kasih garis aja, ini garisnya. Jadi ini kewajiban kamu, ini kewajiban saya, ini garisnya gitu. Nah, thanks God sampai anak saya sekarang sudah berkarir di Inggris, dia sudah jadi manajer bank, satu juga sudah di apa, maksudnya mereka sudah besar kecuali yang paling kecil. Terima kasih sekali gitu. Saya tidak melewati rumah tangga yang bisa berantakan karena anaknya using drugs atau kenapa gitu. Karena kan saya tinggal di daerah elit ya di Pondok Indah. Itu banyak sekali tetangga saya itu yang sampai dari punya apa-apa hingga tidak punya apa-apa hanya karena masalah drugs. Makanya buat saya itu masalah yang paling kita harus care ya. Dan anak muda itu kalau saya lihat misalnya kenapa saya komparasikan tadi kembali ke Israel ya. Kenapa penting buat orang tuh ada atau kita ini sebenarnya melakukan keseriusan dalam apa sih namanya apa wajib militer ya. Kalau saya sebutnya saya nggak terlalu setuju kepada bela negara karena menurut saya itu ngambang ngambang gitu statusnya tuh apa nggak ngerti saya. Biarkan Kemhan terangin itu. Tapi kalau buat saya conscript itu kayak wajib militer di Israel itu penting karena anak itu diikuti oleh negara melalui sekolah. Itu dari SMP. Udah ketahuan nih bakatnya senangnya apa, hobinya apa, senangnya kemana. Itu terus digait. Sehingga saya jarang sekali lihat di Israel itu anak muda yang apa
nongkrong nggak karuan kemana gitu sekarang. Nggak ada. Pokoknya rata-rata mereka tuh tahu, ya tadi jadi tahu apa yang mereka harus buat negerinya gitu. Nah ini yang menurut saya juga jadi penting. Jadi kan kita yang harusnya guidance anak-anak muda atau generasi milenial ini. Milenial ya. Berarti menurut Ibu yang namanya wajib militer itu lebih lebih baik ada di Indonesia juga ya kayak di negara-negara lain. Saya nggak mau tahu disebutnya mungkin mau wajib militer atau enggak. Tapi contoh dulu Menwa tuh lebih serius daripada, menurut aku lebih jelas gitu daripada bela negara yang saya tuh agak bingung sekarang. Tapi sekali lagi bukan tugas saya untuk nerang itu, mungkin Kementerian Pertahanan ya. Tapi kalau buat saya tuh konskrip yang jelas itu malah akan shaping our future nation. Karena anak-anak tuh secara nggak langsung dibentuknya tuh dengan dididik mencintai tanah airnya tuh dengan betul, dididik militernya dengan betul, bukan mendadak militer. Ini kan kayak tiba-tiba 3 bulan udah berseragam. Ya kan, tiba-tiba udah punya senjata gitu. Betul. Beda dengan yang bisa dididik setahun, 2 tahun, wajib militer, kemudian terikat janji setianya kepada negara itu. Beda kan? Coba lihat deh, kasus-kasus konskrip di Singapura, di Korea kan, atau di Amerika, even Elvis Presley kayak gitu-gitu kan. Itu kan sebuah pendidikan yang hebat. Berarti, tapi kalau misalnya ngomongin soal wajib militer, banyak juga milenial, anak-anak muda sekarang kalau misalnya ada orang yang kayak seperti Ibu tadi menyarankan untuk di Indonesia itu ada wajib militer. Mereka tuh kayak bilangnya, ngapain ada wajib militer? Kan udah ada TNI, udah ada ini segala macam. Nah, itu menurut Ibu gimana komentar-komentar seperti itu tuh, Bu? Ya, ada TNI, tapi kan defense itu sederhananya begini, pertahanan negara itu adalah anyone, anywhere, anytime. Nah, jadi nggak boleh kita ada tentara seolah-olah udah tentara aja ngurusin, enggak lah. Sekarang kalau itu jawabannya sederhana aja. Penduduk Indonesia berapa? 100 juta. Terus tentara berapa? 1 banding berapa? Kan gitu aja, matematikanya matematika sederhana, nggak usah rocket science. Ya nggak mungkin lah, misalnya 1 tentara menjaga 20.000 orang gitu, kan nggak mungkin. Jadi ya itu, jadi maksud saya paling gampang itu memahami pertahanan itu adalah anyone, anywhere, anytime. Betul sekali. Nah itu milenial kalau misalnya ada wajib militer mungkin gimana nih komentar-komentar dari sobat forum yang milenial, kira-kira kalau misalnya di Indonesia ada wajib militer, coba nih di komen di bawah ya. Kembali lagi nih Bu, ke pertanyaan yang sebelumnya tadi. Ibu berbagi peran jadi seorang wanita yang berkarir dan juga seorang ibu dan seorang istri. Pernah atau enggak nih ada komplain dari keluarga tentang ibu aktivitasnya sibuk sekali? Baru jadi komplain. Iya, makanya saya tuh kadang-kadang juga itu saya mungkin going too much ya. Jadi passion saya di defense ini, kemudian kesibukan saya memang kadang-kadang agak overwhelmed ya. Karena kan bukan cuma di dalam negeri, tapi saya kan banyak undangan juga keluar negeri gitu dan lain-lain. Ya kalau komplainnya baru anak saya yang terkecilnya baru ngomong, aku udah libur berapa minggu nih Bunda, kok belum ada waktu liburan. Makanya mungkin habis saya ngajar besok di Sesko ini, saya langsung off dulu untuk ngurus putri saya. Soalnya kan tinggal yang kecil. Sama ponakan yang diurusin. Berarti Ibu masih punya, kalau misalnya untuk anak aja ada, berarti Ibu juga masih punya untuk me time gitu, kayak misalnya entah shopping atau nyalon atau kayak ya sekedar nonton film aja gitu. Nyalon saya nggak suka, saya nggak betah gitu kan. Iya beneran, saya nggak betah tuh kalau ngeliat orang dia apa itu sih, bingung kok betah banget ya. Nggak bisa. Ini kuku kan orang pada bilang kemarin komentar, Ibu nail artnya bagus. I do it myself. Oh, yes, I do it myself very fast. Wow. Jadi aku nggak ada waktu gitu. Nah tapi kalau ditanya senangnya apa gitu, aku tuh senang alam. Jadi buat aku yang penting aku bisa pergi ke tempat yang alam gitu, yang alami, kemudian ya jalan apa gitu. Saya suka kayak gitu-gitu. Ya hobi Ibu berarti. Naik tangga aku nggak suka, naik gunung aku suka. Catet. Aduh, oh iya maaf ya. Berarti hobi Ibu ya lebih ke alam gitu ya? Ada? Iya aku harus ke alam. Pokoknya kalau aku ke alam, dan aku kan senang bawa mobil sendiri. Oh iya. Jadi makanya kalau ada orang bilang bukan ini kok borjuis banget sih jadi dosen gitu kan, mobilnya ini. Bukan masalah borjuis, because I like to drive myself. Jadi aku tuh mesti pakai mobil yang proper. Itu mah dari aku gadis sih sebenarnya, karena aku sering jalan sendiri dan aku bawa mobil belajar sendiri loh. Tahu-tahu jalan aja, orang tua juga kaget. Ya karena memang ada errornya kali. Dulu waktu kecil kebanyakan main di papi saya kan ini kepala reaktor atom Bandung waktu itu. Jadi saya tuh kalau dibawa weekend bukannya dibawa kemana sama papi, dibawa keliling kolam reaktor yang biru bagus gitu kan. Mungkin agak-agak kena radiasi. Jadi agak-agak. Wah, tapi Ibu kalau untuk
menggeluti hobinya gitu di alam, ada waktu maksudnya diluangin entah itu Sabtu atau Minggu atau berapa hari? Enggak. Pokoknya begitu I feel like I wanna go gitu ya pergi aja. Kadang-kadang malahan lagi lagi dalam trip perjalanan untuk pekerjaan gitu. Iya. Ya udah saya sempatkan atau saya extend. Misalnya harus saya kan ada di ANRI kan sekarang di Dewan Arsip Nasional. Karena saya ini yang menyatakan pertama kali arsip itu senjata gitu. Pertama mungkin karena saya aware soal Papua ya, yang sudah banyak misunderstand lah dari soal PPRA dan lain-lain. Nah, jadi saya tuh sekarang akhirnya atau kali nyamat dianggap dianggap itu cuma legenda sampai akhirnya kami membuktikan itu real gitu. Nah, jadi akhirnya saya diangkat menjadi Dewan Penasihat Maritim ANRI dan tugasnya kan kayak ke Leiden, ke Portugal, ke mana-mana lah. Udah, kalau kayak gitu saya sempatkan aja. Misalnya ke Leiden tuh saat ke Belanda saya pengen lihat Indonesia tuh dulu waktu VOC datang dia bawa apa aja ya? Kapalnya apa aja ya gitu. Iya. Nah, udah saya cari itu ada kapal perusahaan kapal besar namanya Damen dan saya kontak CEO-nya gitu, diterima dan mereka punya arsip mereka bagaimana kapal pertama yang digunakan ke sini, apa yang dibawa seberapa besar. Nah, jadi kayak gitu kan jadi antara apa ya? Antara break tapi belajar tetap juga gitu. Atau misalnya kalau ke Portugal terus saya kan tertarik sekali kepada perang agama ya. Jadi dulu saya lihat bagaimana perang salib misalnya. Dan saya pengen lihat gimana kok Templar bisa kuat banget ya. Oh dari sisi Islam udah tau lah, karena saya kan Islam jadi saya udah tahu ceritanya. Tapi kalau dari sisi Kristen kan saya harus paham juga kan apa. Jadi kalau waktu di Portugal ya udah saya bilang saya pengen dibawa ke semua gereja dan semua benteng Templar di antara Portugis dan Spain misalnya. Ya jadi itu tadi antara belajar atau tugas sedang ada tugas, tapi saya sempatkan sambil menjalankan hobi ibu juga. Ya, betul. Lalu, nah ibu ini kan aktif juga di sosial media, di Instagram gitu misalnya. Dan omongan-omongan ibu kan tentang analisis pertahanan yang ibu nggak selalu, kadang-kadang tentang dan lain-lain gitu ya. Dan yang lain-lain juga mungkin bisa sedikit agak kayak mencubit netizen atau misalnya di pemerintahan gitu. Sering dapat komentar-komentar kayak negatif gitu nggak sih Bu? Dan ibu nyikapinya tuh kayak gimana? Apa ya, saya sih kalau saya akan baca cepat aja kok kayak gitu-gitu, saya akan coba berusaha balas ya, karena menurut saya itu adalah cara dan ruang saya untuk berkomunikasi dengan mereka. Dan diskusi juga mungkin dan ya, diskusi singkat ya, karena kan saya kan cuma bisa jawab itu kalau saya sedang senggang sedikit gitu. Nah, tapi kembali kalau sampai ada yang aneh banget, ya aku biasanya diemin, karena aku pikir level berpikir kita kan nggak bisa kita samakan gitu kadang-kadang. Contoh kasus Al-Zaitun. Nah, Al-Zaitun itu kan saya bilang, itu saya bela karena menurut saya adalah sebuah kebanggaan anak bangsa ini bisa membuat kapal sebesar itu. Karena jangan dilihat bikin kapal tuh kayak sulap, enggak, bikin kapal tuh susah banget, apalagi kapal. Nah, apalagi mau kapal segede kapal Nabi Nuh gitu. Jadi saya tuh mendidik masyarakat untuk pisahkan. Saya nggak ngerti Al-Zaitun, saya nggak pernah kenal Al-Zaitun, saya nggak pernah ketemu juga Syekh Panji Gumilang gitu kan. Tapi ada prinsip di sini yang menurut saya menarik. Beliau itu membuktikan kata-katanya mewujudkan poros maritim dunia atau ekonomi biru. Dia nggak minta uang negara, dia nggak minta galangan negara, dia nggak minta fasilitas BUMN, dia bikin sendiri. Dan kapal yang dia bikin tuh nggak main-main. Kalau orang tuh nggak paham apa itu kapal Nabi Nuh tuh kira-kira 360 meter. Segede apa sih 360 meter? Segede kapal induk terbesar Amerika Serikat. Nah, bayangkan ada seorang pemimpin pesantren berpikir demikian. Menurut saya, kalau itu yang diambil, esensi itu yang diambil, semua gereja di pesisir, semua kuil di pesisir, semua tempel di pesisir, semua kelenteng di pesisir, ya kan? Yang punya iger kayak gitu bikin kapal nggak usah segede Nabi Nuh semua. Itu kan artinya ekonomi kita yang tadinya dihapus kemampuan buat kapal kita oleh VOC dan para kolonialis itu bisa kita hidupkan kembali. Jadi itu perspektif melihat itu yang kita harus samakan. Nah, jadi yang kenapa saya rajin di YouTube dan lain-lain bersama dengan sahabat-sahabat saya itu Pak Helmi Yahya dan Pak Mardigu misalnya. Saya mendidik. Saya tuh tadinya nggak suka banget Pak Mardigu kok. Sebenarnya orang kemana sih gitu ngomongnya. Tapi gini, ketidaksukaan kita atau keberbedaan cara kita berpikir itu nggak boleh membuat kita jadi membagi itu kamu ini saya atau kita mesti berantem gitu. Tapi kita komunikasikan supaya jadi tahu nih kan begitu. Nah sama makanya kayak Al-Zaitun. Saya coba terangkan, sebenarnya dari perspektif saya itu mesti didukung. Bahwa dia dicap apa itu bukan urusan saya. Ada BIN, ada BAIS, ada Kementerian Agama.
Ya, tapi jangan dong urusan dipersamaratakan semua. Nah, ini yang kita mesti didik orang kita ini yang sekarang kayaknya hanya hobinya baca clickbait. Iya kan? Iya. Itu untuk paham bahwa coba deh kalau ada sesuatu itu diendapkan dulu, dibaca dulu, dipahamin dulu sebelum typing. Atau bikin TikTok yang komen-komen gak jelas. Berarti Ibu melihat ya nggak cuma di satu perspektifnya aja gitu ya Bu ya. Jadi yang di perspektif yang lainnya. Ya harus begitu kan. Kita kan nggak gini loh, kita tuh nggak boleh judgmental. Dan itu menurut aku sekarang ada tren seperti itu ya. Iya. Kita easy to judge gitu. Apa-apa tuh judge aja gitu. Nggak tahu alur ceritanya, nggak paham ujung pangkalnya gitu. Nah makanya menurut saya tadi kalau ada berita apa itu, endapkan sebentar aja, nggak usah lama, dan coba baca gitu. Jangan cuma baca judul. Betul sekali itu Ibu. Nah, lalu di titik Ibu yang sekarang ini, apakah Ibu sudah merasa puas dengan apa yang Ibu udah capai sekarang? Kan katanya manusia nggak boleh cepat puas loh. Ya betul sekali. Lalu gimana? Ya jangan cepat merasa puas karena kalau kita merasa puas kita pasti stuck. Jadi selalu aja kita merasa kekurangan. Kayak gini lah, kayak saya kuliah S1, S2, S3. Orang kan bilang udah dokter, udah ini gitu. Salah loh. Sebenarnya the more books you read, kan kalau jadi dokter kita harus baca terus kan. Sebenarnya kita makin tahu kita nggak tahu apa-apa. Gitu. Betul. Sebenarnya itu karena ternyata kan dunia demikian hebat. Kayak tadi pagi saya tiba-tiba tersambung dengan salah satu link yang saya kaget loh. Saya tuh sebenarnya nggak terlalu mendalami tentang New Age, tentang ET gitu, extraterrestrial. Tapi ada satu perempuan di Amerika yang ternyata dia sampai serius sekali gitu. Nah, kita selalu bisa belajar hal baru. Masalah kita percaya atau tidak kan itu urusan lain. Iya. Tetapi belajar itu jangan pernah berhenti, dan itu menurut aku jangan pernah merasa cepat puas. Betul sekali. Jadi harus punya mimpi yang lebih besar lagi atau apa semua pencapaian tujuan-tujuan yang mau dicapai lagi begitu ya Bu ya. Tidak boleh cepat puas. Betul. Bahasa sederhananya gini lah. Kita jangan bahagia jadi ikan kecil di akuarium kecil. Tapi bagaimana kita jadi ikan besar di laut yang besar. Betul. Nah, dengan ini semua masih ada lagi pencapaian Ibu selanjutnya yang kayak mau cita-cita maksudnya. Iya, cita-cita saya tuh bikin Indonesia menjadi negara yang bisa shaping dunia. Tadi awal saya bilang kan, enak aja ya orang-orang ini yang zaman baheula bagi secara vertikal, ini punya Spanyol, ini punya Portugis. Terus sekarang enak aja dibagi, itu barat, itu timur. Makanya kenapa saya adore Putin so much. Menurut saya itu Putin adalah role model abad ini. Dia berdiri tegak untuk prinsip gitu. Nah, menurut saya pemimpin Indonesia harus punya keyakinan seperti itu. Dan Indonesia ini karena kita negara strategis, negara besar, negara hebat, jangan cuma all in numbers kita sebut. Tadi saya bilang kan perjanjian Nusantara, mungkin sudah saatnya Indonesia yang shaping the world now. Gitu. Kita kasih batasan. Ini wilayah gua, ini posisi Indonesia, gua mau bikin perjanjian Nusantara. Ini yang harus boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan oleh kalian. Kita yang shaping, bukan kita jadi terombang-ambing terus mereka yang shaping kita. Nah, cita-cita saya itu. Sampai itu kejadian kayak baru aku puas. Karena menurut aku bangsa yang harusnya bisa, kenapa nggak bisa gitu. Tapi ya kalau misalnya itu semua nantinya sudah terjadi, harus konsisten ya Bu. Berarti harus tidak boleh ada intervensi. Itu nggak mungkin terjadi kalau kita nggak konsisten. Jadi jangan dibalik. Ya. Oh iya. Kita konsisten dulu untuk itu terjadi. Gitu. Tapi kadang bukannya ada yang kayak udah ada peraturan ini, tapi masih bisa digoyahkan gitu. Nanti kita ngomongin lain lagi itu ya. Oh iya. Oke Bu. Nah. Saya mau minta sedikit saran dan tips-tips nih buat generasi muda wanita yang mungkin ingin berkiprah seperti Ibu atau di bidang yang lainnya gitu. Saran dan tips-tips. Tipsnya sih pasti itu aja. Ketahui apa yang kamu mau gitu. Dan konsisten menjalankannya. Dan selalu percaya bahwa kalau kita terus mau belajar, kita mau berbuat, kita mau bergerak. Jadi bukan menghayal ya, beda ya. Kita mau bergerak untuk mewujudkan itu pasti kok tercapai. Dan buang deh jauh-jauh gender harus 30%, 40%, 20%. Aduh, buang jauh-jauh yang kayak gitu tuh menurut aku malah jadi bahaya. Oh iya. Iya, malah akan jadi bahaya, jadi malah backfire gitu. Jadi udah, pokoknya ketika
kamu di bidang apapun menjadi yang terbaik, tadi yang saya bilang, alam dengan sendirinya akan memunculkan. Sobat Forum, yang harus di-highlight adalah ketahui dulu apa yang mau kamu lakukan, lalu yang penting konsisten, betul Bu? Iya. Ya. Nah, udah nih kayaknya Bu, ngobrol-ngobrol kita hari ini banyak banget pelajaran-pelajaran dan sharing-sharing dari Bu Kony yang pasti bermanfaat buat Sobat Forum semuanya, menginspirasi buat Sobat Forum semuanya. Terima kasih Ibu Kony sudah mau datang kemari dan berbincang-bincang bersama saya. Saya punya sedikit kenang-kenangan buat Ibu. Apa tuh? Iya. Wah, seru banget. Ini kan perempuan nih ya, langsung kasih. Iya, betul. Oke, terima kasih ya. Iya. Thank you banget loh. Tapi saya boleh minta selfie boleh. Ibu sama Ibu. Oh, mau selfie? Selfie aja nih sama Ibu ya. Bisa? Nah, dari sana ya. Cheers. Oke. Lagi sekali lagi. Cheers. So, Sobat Forum, terima kasih sudah menyaksikan Forum Polwan, Pola Pikir Wanita. Jangan lupa terus saksikan Polwan di Forum Keadilan TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!